Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis pada pagi hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita di minggu ini. Saya akan meneruskan apa yang sedang kita pelajari di bulan ini, yaitu tentang berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk ke sana, kemarin selama 3 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, kita telah belajar dari Mazmur pasal yang ke-121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Morning Devotion hari Senin, Selasa, dan Rabu, saudara bisa mengikuti di YouTube channel ini ya, video-video yang sebelum video ini, saudara ya. Dan tadi malam juga kita diberkati oleh hamba Tuhan Aileen Cecilia dari Surabaya yang telah sharing bagi setiap kita mengenai ketika kita berbuah maka kita mempermuliakan Bapa yang di sorga. Nah, saya berdoa supaya sepanjang bulan ini kita belajar banyak hal dan kita bisa bertumbuh bahkan berbuah, menghasilkan sesuatu dari segala sesuatu yang telah kita pelajari di sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari Roma pasal yang ke-5. Kita akan melihat sama-sama ayat yang ke-3 sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 mulai sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus menjelaskan dalam suratnya di kitab Roma pasal yang ke-5 ini bahwa penderitaan, kesengsaraan yang kita sedang hadapi hari ini dalam sepanjang kehidupan kita tidak boleh menjadi keadaan yang berlalu begitu saja. Jangan biarkan kesengsaraan menjadi sesuatu yang berlalu dengan sia-sia, hanya berlalu begitu aja. Tapi di dalam kesengsaraan kita bisa bermegah karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan kita itu akan membuat kita menghasilkan satu buah, yaitu ketahanan, endurance, tahan uji. Ini yang kita perlukan di hari-hari yang jahat ini, di akhir zaman ini. Kita perlu yang namanya endurance, ketahanan dalam iman, di dalam Tuhan. Di mana kita membangun ketahanan? Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesengsaraan yang sedang kita hadapi, kita sedang membangun satu ketahanan dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari ketekunan. Kalau saudara mengikuti ibadah minggu kemarin, hari Minggu yang kemarin, Pastor Ferry Felani memberikan sesuatu buat kita bahwa ada buah dari ketekunan. Nah, salah satu buah dari ketekunan itu adalah ketahanan, tahan uji. Ketika kita telah memiliki ketahanan, ketahanan itu lahir dari satu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita bukan berlandaskan apa yang mampu untuk kita kerjakan, tapi ketahanan kita berlandaskan oleh kasih karunia Allah melalui Allah Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kalau kita memilih untuk menyerah, kalau kita memilih untuk berhenti berharap kepada Tuhan, maka penderitaan atau kesengsaraan itu hanya akan menjadi sesuatu yang lewat begitu aja. Kita tidak akan mempelajari apa-apa. Tapi kalau kita memilih untuk kita melatih ketekunan kita memilih untuk kita melatih ketahanan kita di situ, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Saudara, di masa-masa yang seperti COVID-19 ini, saya rindu supaya setiap kita bisa belajar untuk kita bisa memiliki ketahanan di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya rindu supaya setiap kita bisa memiliki ketahanan dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Ada banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya kepada Allah hari-hari ini. Ada banyak orang yang akhirnya hidup dalam kompromi di hari-hari ini. Tapi saya berdoa supaya setiap kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari bangun kehidupan kita di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Tetap bergairah dengan Tuhan, saudara. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.